Jemaat Tuhan, masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Mazmur pasal 95 ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Ranting-rantingnya akan merambak, semaraknya akan seperti pohon zaitun, dan berbau harum seperti yang di Libanon. Mereka akan kembali dan diam dalam naunganku dan tumbuh seperti gandum. Mereka akan berkembang seperti pohon anggur yang termasyur seperti anggur Libanon. Maka tema ibadah kita pada minggu ini adalah diundang untuk hidup. Jemaat memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 13 pada baitnya yang pertama. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, marilah kita membuka bibir supaya mulut mengaku dengan sadar akan seluruh pelanggaran yang telah kita lakukan pada sesama dan kepada Tuhan. Bapa di sorga, ada satu hal yang tak dapat kami tutupi, yaitu dosa yang kami perbuat di sepanjang waktu. Pikiran, perkataan, dan perbuatan kami telah melukai hati sesama kami. Kami telah bersalah terhadap yang lain, dan itu berarti kami pun berdosa terhadap Engkau. Kami melawan dan menyimpang dari apa yang Kau kehendaki. Dengan rasa sesal dan malu kami merendah di hadapan-Mu. Janganlah Engkau marah, dan ampunilah kami yang berdosa ini, agar kami jangan semakin sesat melangkah. Ampunilah dosa kami, ulurkanlah tangan-Mu untuk menyelamatkan. Inilah pengakuan dan permohonan kami yang setulus-tulusnya kepadamu. Amin. Kita menyanyi dari PKJ nomor 43, bait yang pertama hingga bait yang keempat.
Jemaat Tuhan, sesungguhnya Allah yang telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa-doa kita yang diucapkan kepadanya dengan hati yang tulus. Allah menjawab sebagai kabar pengampunan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Yesaya pasal 44 ayat yang ke-22. Kita menyanyi dari NKB nomor 34, bait yang pertama dan bait yang ketiga. Jemaat Tuhan, keselamatan kita adalah anugerah Allah, bukan oleh kekuatan atau kebaikan kita. Oleh sebab itu, baiklah kita menjawab anugerah Allah itu dengan setia melakukan kehendak-Nya. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Inilah amanat hidup baru. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu pergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan, layanilah seorang yang akan yang lain oleh kasih, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14.
Marilah kita menyanyi dari PKJ nomor 209, bait yang pertama dan yang kedua. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat Tuhan, pembacaan untuk kita pada minggu ini diambil dari kitab Yesaya pasal 55 ayat 1 hingga ayat 13. Dan kita berdoa memohon tuntunan dan bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami membutuhkan Engkau di seluruh kehidupan ini ketika kami mencoba untuk mencari dan menemukan kebenaran-Mu. Segala kekurangan ataupun kelemahan kami, ketidaktahuan kami akan maksud-maksud-Mu, hadirlah Engkau di sana untuk melengkapi kami. Berikan kami kemampuan, berikan kami kekuatan untuk mengerti. Berfirmanlah kepada kami, sebab kami mendengarkan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Yesaya 55, ayat 1 hingga ayat 13, seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air, dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah. Terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya, aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya, engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal,
dan bangsa yang tidak mengenal Engkau akan berlari kepadamu, oleh karena Tuhan Allahmu dan karena Yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan Engkau. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang memakan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Demikian pembacaan kita. Saudara-saudara, Tuhan Yesus berfirman, berbahagialah kamu yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara dan yang melakukannya di dalam dan di sepanjang kehidupan ini. Jemaat Tuhan, undangan rapat tentu berbeda dengan undangan nikah. Yang satu harus dihadiri, yang lain boleh dihadiri, boleh juga tidak dihadiri. Undangan atau mengundang berarti mengumpulkan orang dalam jumlah lebih dari satu. Katakanlah itu memanggil atau mengumpulkan orang dalam jumlah banyak. Meskipun dalam jumlah banyak, tidak berarti asal banyak. Undangan rapat kantor tentu tidak mengundang orang banyak di pasar. Atau undangan nikah yang harus mengundang orang dalam satu kabupaten, satu provinsi, atau satu negara. Harus ada hubungan antara yang mengundang dan yang diundang. Mungkin hubungan itu adalah hubungan pekerjaan, atau mungkin juga hubungan kekerabatan atau persahabatan. Jemaat Tuhan, lalu Tuhan pun mengundang kita. Ini bukan sembarang undangan dan bukan juga asal mengundang. Ini undangan yang jauh berbeda dengan undangan pada umumnya. Ini bukan undangan untuk mencari nama, melainkan undangan untuk mencari makna. Mencari, memberi makna bagi kehidupan agar hidup itu bermakna. Tetapi siapa sajakah yang harus diundang dan harus datang? Mungkin disinilah persoalannya. Kalau hanya diundang untuk memiliki hidup, semua orang pasti menjawab bahwa semua orang juga telah memiliki hidup.
Atau kalau hidup yang dimaksud adalah kehidupan yang memiliki relasi dalam arti beriman dengan Tuhan, tentu jawaban semua orang juga tetap sama. Setiap orang memiliki hidup dan setiap orang juga memiliki relasi dengan Tuhannya. Lalu apa persoalannya kalau setiap orang harus diundang? Apakah ada yang salah? Apakah ada yang keliru dengan hidup yang telah dimiliki? Atau apakah ada yang salah dengan relasi yang dimiliki? Jemaat Tuhan, dengan caranya sendiri, apakah itu cara yang sangat sederhana atau cara yang rumit sekalipun, setiap orang pastilah beragama. Di balik segala cara itu, pastilah juga ada harapan yang ingin diperoleh oleh setiap pemeluk agama. Jujur saja, harapan itu adalah hidup yang memiliki rasa aman dan nyaman dalam menjalani kehidupan itu sendiri. Apakah itu kehidupan di dunia sekarang ini maupun kehidupan di dunia nanti. Yang menjadi persoalan adalah ketika setiap orang merasa cukup dengan apa yang diperolehnya, merasa aman dan nyaman, lalu berhenti dan tidak kemana-mana dan juga tidak di mana-mana. Di sini kehidupan menjadi statis. Ketika hidupnya merasa aman dan nyaman, tanpa kegelisahan dan kerisauan, orang lantas berpikir bahwa hubungan atau relasinya dengan Tuhan sudah oke. Barometernya adalah rasa aman, sebab rasa aman adalah akibat hubungan dengan Tuhan. Mengapa demikian? Boleh jadi itu karena setiap orang menganggap kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan itu yang menyebabkan seseorang dan bahkan setiap orang memperoleh kondisi kehidupan yang nyaman dan aman. Ini tentu tidak salah, tetapi menjadi masalah, menjadi persoalan. Apa masalahnya? Jemaat Tuhan, undangan Tuhan menurut bahasa Nabi Yesaya adalah begini: hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah. Dan hai orang yang tidak punya uang, marilah. Terimalah gandum dan makanlah tanpa bayaran. Bandingkan dengan ayatnya yang pertama. Kalau persoalan aman dan nyaman adalah persoalan makanan dan minuman, maka undangan Tuhan adalah undangan untuk memperoleh makanan dan minuman. Kalau itu kebutuhan utama atau kebutuhan dasar, itu berarti semua orang diundang tanpa kecuali. Yang menjadi catatan kita dari undangan pada ayat yang pertama ini adalah
bahwa gereja seharusnya tidak memilah-milah dan tidak memilih-milih di dalam pelayanannya. Tidak memilah-milah dan tidak memilih-milih siapa yang harus diberi makan dan siapa juga yang harus diberi minum. Semua orang harus diberi makan dan harus diberi minum. Jemaat Tuhan, apakah undangan Tuhan menurut penulis kitab Yesaya ini masih relevan di zaman kita sekarang ini? Dan kalau toh ia masih relevan, tentu pertanyaannya adalah siapa yang menjadi agen pengundang? Menurut pembacaan kita tadi, pada ayatnya yang kelima, sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Oleh karena Tuhan Allahmu dan karena Yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Itu berarti yang menjadi pengundang untuk memberikan hidup adalah setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Persoalan kita sekarang adalah kita terlalu banyak berhenti di dalam kecukupan kita. Kita sudah merasa aman dan nyaman dalam kehidupan ini. Dan kita menganggap bahwa itu adalah pengaruh dari relasi kita, pengaruh dari iman kita kepada Tuhan. Artinya begini, kita setia dan taat kepada Tuhan, lalu Tuhan memberikan kondisi kehidupan yang aman dan nyaman kepada kita. Itulah hubungan timbal balik. Orang bilang, garuk dulu punggungku, nanti ku garuk punggungmu. Ini tidak salah. Tetapi yang menjadi persoalan adalah kalau rasa aman dan nyaman yang kita miliki sebagai kondisi iman yang baik dengan Tuhan, tentu itu keliru. Karena kehidupan yang benar adalah, relasi yang benar adalah, beriman dengan benar adalah ketika hidup ini senantiasa berada dalam situasi yang gelisah dan risau. Mengapa harus gelisah dan risau? Karena ada begitu banyak orang yang tidak cukup untuk makan dan minum. Karena ada begitu banyak orang yang merindukan kebebasan dari keterhimpitan. Karena ada begitu banyak orang yang menjerit karena diperlakukan dengan tidak adil. Dan masih banyak lagi. Yesus pernah berkata, ketika aku telanjang,
Engkau tidak memberikan kepadaku pakaian ketika aku terpenjara. Engkau tidak datang mengunjungi aku ketika aku seorang diri menjadi seorang asing. Engkau tidak hadir menemani dan mendampingi aku. Rasa nyaman dan rasa aman yang kita miliki bukanlah arti kehidupan yang sebenarnya. Arti kehidupan yang sebenarnya adalah ketika hidup ini mampu untuk berbagi. Ketika hidup itu mampu memberikan kehidupan bagi setiap orang, semua orang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita pada hari ini mengingatkan kita kembali bahwa kita senantiasa diundang oleh Tuhan untuk hidup, dan kita senantiasa diharapkan oleh Tuhan untuk memberikan kehidupan bagi orang lain. Inilah maksud Tuhan mengundang kita, agar setiap orang memperoleh hidup, agar setiap orang memperoleh keselamatan. Itulah kebutuhan dasar, kebutuhan utama dalam kehidupan setiap orang. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat menyambut firman Tuhan, menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 50A pada baitnya yang pertama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri. Bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging,
dan hidup yang kekal. Haleluya. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat Tuhan, marilah kita menaikkan doa syafaat dan mengakhiri doa syafaat ini dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mensyukuri hari-hari yang boleh kami lalui dalam seluruh kerja, di seluruh keberadaan kami. Kami sadar dan kami percaya Engkau senantiasa hadir di sana untuk menuntun dan mendukung kami. Kami juga sadar akan berbagai kekurangan dan kelemahan kami yang mungkin menjadikan dosa di hadapan Tuhan. Namun kami pun percaya bahwa di atas semuanya itu Engkau senantiasa memahami kami, mengampuni kesalahan dan dosa-dosa kami. Bapa di sorga, kami menaikkan syafaat kami, baik kehidupan yang akan kami jalani di sepanjang minggu yang akan datang. Kami mohon penyertaan-Mu di sana, agar kami senantiasa kuat dan teguh di dalam kesetiaan dan ketaatan kepadamu, melakukan segala kegiatan, tugas, dan pekerjaan kami yang semuanya menjadi tanggung jawab kami di hadapan Tuhan. Kami mohon penyertaan-Mu bagi pelayanan-pelayanan kami di sepanjang minggu ini. Kami sebagai majelis jemaat maupun sebagai anggota jemaat, berikan kami kekuatan di sana agar kami saling mendukung, memiliki perhatian yang mendalam akan arti seluruh pelayanan yang kami lakukan dan yang akan kami alami. Beri hikmat dan pengertian-Mu agar seluruh pelayanan yang kami berikan juga boleh berbuah baik bagi kehidupan ini, kehidupan di antara kami sebagai sebuah jemaat. Bapa di sorga, kami mohon penyertaan-Mu dalam kehidupan kami di tengah-tengah masyarakat kami. Berikan juga hikmat dan pengertian-Mu di sana, supaya kami pun mampu menjadi garam dan terang-Mu di tengah-tengah persoalan hidup kami bersama sebagai masyarakat. Berkati kami dalam kehidupan berkeluarga. Melalui penyertaan-Mu biarlah kami boleh berperan dengan baik di tengah-tengah keluarga, baik sebagai orang tua maupun sebagai anak-anak. Dengan demikian kami menumbuhkan keluarga yang setia, keluarga yang taat kepada Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, bagi pemerintah kami. Berkati pemerintah kami dan bangsa kami. Satu dan padukan hati kami, agar kami memiliki visi dan misi yang baik untuk menciptakan kondisi kehidupan di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Persoalan demi persoalan yang kami hadapi, baiklah kami menghadapinya bersama-sama sebagai suatu bangsa, sehingga
bersama-sama juga kami boleh menikmati hasil perjuangan dan pergumulan kami. Kami berdoa bagi pemerintah daerah kami dalam seluruh tugas dan tanggung jawab mereka di tengah-tengah masyarakat kami. Berikan juga hikmat dan pengertian dari Tuhan hingga mereka boleh melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik di tengah-tengah masyarakat kami. Bapa di sorga, memang ada begitu banyak persoalan yang kami hadapi sebagai suatu bangsa, sebagai suatu negara. Tetapi biarlah dengan hikmat Tuhan itu kami bersama tanpa membeda-bedakan, mau saling menopang dan saling menolong untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kami bersama. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang berada dalam kesusahan oleh berbagai hal, mungkin sakit, mungkin juga persoalan ekonomi, dan mungkin juga oleh persoalan-persoalan lainnya. Engkau hadir di sana untuk memberikan hikmat dan pengertian bagi penyelesaian persoalan-persoalan itu. Harapan kami ya Bapa, agar kami tidak tergelincir di tengah-tengah persoalan-persoalan yang kami hadapi. Dan biarlah setiap persoalan yang kami hadapi menjadikan kami lebih tangguh di dalam kehidupan ini. Dengan demikian kami boleh menjawab Tuhan di atas seluruh persoalan itu pula. Kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Apa yang kami rencanakan, biarlah itu rencana yang terbaik dan Tuhan hadir di sana. Kalaupun rencana kami keliru, Tuhan juga yang meluruskannya. Di sepanjang hari ini, kami pun mau agar kehidupan kami lebih baik dari waktu-waktu yang telah berlalu. Oleh sebab itu, hadirlah Engkau dalam kehidupan kami, sehingga kami pun mampu memuliakan Engkau sebagai Tuhan kami yang tidak pernah berubah. Inilah syafaat kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, dengan penuh rasa syukur, marilah kita mengumpulkan persembahan dengan mengingat firman Tuhan. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatan yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaan dengan sorak-sorai. Mazmur pasal 107 ayat 21 hingga ayat yang ke-22.
Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa di sorga, ajarlah kami untuk memberi, bukan dari kelebihan melainkan karena keinginan untuk berbagi. Engkau telah memberi, ajarlah kami juga untuk mau berbagi. Engkau telah bermurah hati, didiklah kami juga untuk bermurah hati. Amin. Jemaat Tuhan, kembalilah dengan selamat untuk menjadi berkat Tuhan bagi sesama. Jemaat dipersilakan berdiri. Kita memuji Tuhan dari nyanyian PKJ 264 pada baitnya yang pertama. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan jiwamu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kamu dan memberi kamu damai sejahtera. Amin.